Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, sore, teman-teman semua. Kapanpun teman-teman nonton video ini, ya. Mohon maaf sebelumnya untuk live stream pertemuan hari ini tanggal 24 itu dialihkan menjadi video reply gitu ya, pembahasan secara online, uh, dan kita akan membahas gitu ya satu buah soal yang di pertemuan hari ini gitu ya, di hari Minggu tanggal 24 itu kita bahas bersama-sama gitu di ruang meeting Zoom. Nah, pada pertemuan sebelumnya atau minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang SPL, ST ya, SPT atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, jadi perbedaannya adalah antara pertidaksamaan dan persamaan. Kalau pertidaksamaan itu pakai tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, sama dengan. Kemudian yang kedua, sistem pertidaksamaan atau pertidaksamaan itu juga dia penyelesaiannya lebih dari satu, ya, lebih dari satu. Nah, untuk penyelesaian atau cara menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu ada beberapa tahap gitu yang harus ditempuh atau yang harus dijalani untuk sampai akhirnya menemukan sebuah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Di minggu kemarin kita membahas contoh kasus tentang ini ya, tentang pekerjaan Bonar dengan pekerjaannya yang dua pekerjaan, yaitu mencuci piring dan mengantar barang ya. Di sana di contoh kasus tersebut gitu ya, kita diperlukan untuk mencari jam kerja maksimum yang bisa si Bonar lakukan untuk mendapat uang yang ditargetkan ya. Nah, jadi emang pertidaksamaan itu kegunaannya ya dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mencari keuntungan minimum atau keuntungan maksimum atau kerugian minimum dari sesuatu hal gitu ya. Kalau contoh kemarin kan tentang Bonar dengan pekerjaannya. Sekarang kita coba bahas kasus yang berbeda ya. Kita bahas kasus yang berbeda yang akan kita bahas di video kali ini gitu ya. Nah, untuk soal yang akan kita bahas kali ini adalah tentang perusahaan pengiriman barang ya. Jadi kita cermati terlebih dahulu untuk soalnya. Jadi kita baca soalnya adalah sebuah perusahaan jasa pengiriman barang memiliki dua jenis kendaraan, ada motor dan mobil box untuk melayani pengiriman di suatu kota. Dengan biaya operasional harian untuk setiap motor adalah 50.000. Nah, kita tandai biaya harian motor itu 50.000. Dan untuk setiap mobil box adalah 200.000 ya. Jadi motor 50.000, mobil 20.000. Nah, terus katanya perusahaan menargetkan biaya operasional hariannya harus lebih dari 1 juta. Ya, ini batasnya gitu ya. Jadi pertidaksamaan itu pasti ada batasnya.
ada batasan yang harus dilaksanakan atau harus dipatuhi ya, sesuai dengan soal yang ada. Nah, di sini adalah katanya biaya operasionalnya itu harus lebih dari 1 juta. Kemudian juga katanya setiap motor itu membutuhkan 1 orang pengemudi ya. Motor butuh 1 orang pengemudi, sedangkan setiap mobil box membutuhkan 2 orang pengemudi. Berapa motor dan mobil yang dibutuhkan jika total pengemudi yang tersedia harus lebih dari 10 orang? Nah, di sini kita dapat eh, dua variabel, yaitu ada motor dan mobil, ya, motor dan mobil. Kemudian kita punya dua konteks, yaitu tentang biaya operasional dan jumlah pengendara dari motor ataupun mobil, ya. Jadi kita bisa tulis, kita bisa buat sebuah tabel gitu ya. Ada biaya operasional, jumlah pengemudi, dan ada motor dengan, kita misalkan variabel motor itu dengan variabel X, dan mobil yaitu kita misalkan dengan variabel Y. Juga kita tulis batasannya ya. Jadi ada dua konteks, yang pertama biaya operasional dan yang kedua jumlah pengemudi. Gimana biaya operasional nih? Diketahui bahwa di soal biaya operasional harian untuk setiap motor adalah 50.000. Sehingga kita bisa tulis di sini 50.000 X, sedangkan mobil box adalah 20.000. Sehingga kita bisa tulis 20.000, 200.000 ya, sorry. 200.000 Y. Nah, dengan batasannya ya. Jadi di soal ada biaya operasionalnya hariannya itu harus lebih dari 1 juta. Ya, kita tulis dulu 1 juta. Nah, katanya itu harus lebih ya, harus lebih. Berarti kalau 1 juta aja itu nggak cukup atau nggak bisa gitu ya, bukan termasuk penyelesaiannya. Jadi harus lebih dari 100.000. Berarti mulai dari 100.000, 1 juta ya, harus lebih dari 1 juta. Berarti mulai dari 1 juta satu sampai seterusnya. Sehingga kita bisa pakai tanda pertidaksamanya adalah lebih dari aja ya, tidak pakai lebih dari sama dengan. Di sini kita dapat daya operasionalnya yaitu 50.000, terus 200.000, dan batasnya 1 juta. Ini bisa kita sederhanakan dengan dibagi 10.000 atau kita coret nolnya 4 ya. Kita coret nolnya 4, 50.000 jadi 5, 5x, terus 200.000 kita coret nolnya 4 jadi 20y, 1 juta kita coret nolnya 4 jadi 100. Sehingga kita dapat persamaannya adalah, pertidaksamaan yang pertama adalah 5x ditambah 20y kurang lebih dari 100. Terus yang kedua ya, konteksnya adalah tentang jumlah pengemudi ya. Di soal kita tahu bahwa setiap motor itu butuh 1 orang pengemudi. Nah, kita bisa tulis 1x di sini ya. Kita bisa tulis 1x, dan mobil box membutuhkan 2 orang pengemudi. Kita bisa tulis 2y di sini ya. Nah, dengan batasannya adalah total pengemudi yang tersedia harus lebih dari 10 orang. Nah, harus lebih dari 10 orang ya di sini. Nah, sehingga kita dapat pertidaksamaan yang kedua yaitu x ditambah 2y lebih dari 10. 2x ditambah y lebih dari 10 karena dia syaratnya atau batasannya itu harus lebih ya, harus lebih. Jadi tandanya lebih dari aja, tidak pakai lebih dari sama dengan. Nah, setelah kita dapat pertidaksamaannya ya, setelah kita dapat pertidaksamaannya, kita perlu mengubah ya, mengubah yang tadinya pertidaksamaan menjadi persamaan. Tinggal kita ganti tanda pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan ya. Pertidaksamaan yang pertama kita ubah menjadi 5x ditambah 20y sama dengan 100 ya. Tinggal kita ganti aja tandanya, yang tadinya pertidaksamaan menjadi sebuah sama dengan. Nah,
Terus begitupun juga dengan pertidasamaan yang kedua, kita ubah menjadi sebuah bentuk persamaan. Kita ganti tandanya menjadi tanda sama dengan. Pertidasamaan yang kedua menjadi persamaan X ditambah 2Y sama dengan 10. Oke, di sini aman ya. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan persamaan ya, persamaan 1 dan persamaan 2, nah, tahapan selanjutnya yaitu kita perlu mencari titik potong. Titik potong sumbu X dan sumbu Y di masing-masing persamaan. Dari persamaan 1 dan persamaan 2. Oke. Nah, kita cari tipot atau titik potong sumbu X ditambah sumbu Y dan sumbu Y ya. Nah, dari persamaan yang pertama dulu, yaitu 5X ditambah 20Y sama dengan 100 ya. Kita cari titik potong sumbu X-nya. Kalau titik potong sumbu X itu adalah ketika Y-nya 0 ya, ketika Y-nya 0. Sehingga kita mengubah nilai Y-nya menjadi 0 di sini ya. Dari persamaan yang ini ya, 5X ditambah 20Y sama dengan 100, Y-nya kita ubah atau kita ganti menjadi 0 sehingga menjadi 5X ditambah 20 dikali 0 sama dengan 100 ya, ya 5X ditambah 20 kali 0 0 ya, jadi sisa 5X aja sama dengan 100 di sini, sehingga kita dapat X-nya adalah 100 dibagi 5 ya, sama dengan 20. 100 dibagi 5, yang 5 di kiri di sini pindah ke bawah supaya dari kita dapat nilai X-nya aja. Oke. Sehingga kita dapat nilai X-nya sama dengan 20. Dan kita dapat titik nih. Titik potong sumbu X yaitu 20,0 ya. Kita dapat titik potong sumbu X-nya 20,0. Kemudian kita cari titik potong sumbu Y-nya ya. Kalau titik potong sumbu Y yaitu ketika nilai X-nya sama dengan 0 ya. Ketika nilai X-nya sama dengan 0. Jadi kita masukin nih X-nya sama dengan 0 dari persamaan yang 5X tambah 20Y sama dengan 100 ya. Kita masukin X-nya jadi 0 sehingga jadi 55 dikali 0 ditambah 20Y sama dengan 100. 5 dikali 0 kan 0 ya, sehingga menyisa 20Y aja di sini. 20Y sama dengan 100, 100-nya turun ke bawah. Nah, kita mau cari Y-nya aja, nilai Y-nya aja. Sehingga 20 yang di kiri di sini pindah ke bawah jadi sebuah pembagian. Karena kan di sini kan 20 dikali Y ya. Artinya Y sama dengan 100 dibagi 20. Y-nya sama dengan 5. Oke. Ya. Kita dapat nilai X-nya 0, nilai Y-nya 5. Ya. Sehingga kita punya titik 0,5 ya. 0-nya itu X, 5-nya itu Y. Ya enggak di sini. Nah, sehingga untuk persamaan yang pertama 5X ditambah 20Y sama dengan 100, kita dapat titik potong sumbu X-nya 20,0 dan untuk titik potong sumbu Y-nya adalah 0,5. Oke. 20,0 dan 0,5. Ini kita simpan baik-baik. Oke. Nah, selanjutnya kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y dari persamaan yang kedua. Ya, kita cari titik potong sumbu X dan Y di persamaan yang kedua. Sama caranya. Cari titik potong sumbu X dulu, yaitu ketika Y-nya sama dengan 0. Ya, dari persamaan X ditambah 2Y sama dengan 10. Y-nya kita ganti 0 sehingga jadi X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 10. X ditambah 2 dikali 0. 2 kali 0 kan 0 ya. Jadi kita bisa tulis X aja di sini, sisa X ditambah 0 ya X gitu kan. X sama dengan 10. Sehingga kita dapat titik di sini. Ketika Y-nya 0, kita dapat X-nya sama dengan 10. Berarti kita dapat titik 10,0. X-nya 10, Y-nya
0. Oke. Kemudian kita cari juga titik potong sumbu y-nya dari persamaan yang kedua. X ditambah 2y sama dengan 0. Titik potong sumbu y yaitu ketika x-nya yang 0. Ya. X-nya sama dengan 0. Jadi kita ganti nih nilai x-nya jadi 0. Ya. X-nya jadi 0 ditambah 2y sama dengan 10. 0 ditambah 2y ya 2y gitu kan. 2y ditambah 10 sama dengan 10. Nah, untuk mendapatkan nilai y-nya kita bagi 10-nya dengan 2 ya. Kita bagi 10-nya dengan 2. Y-nya sama dengan 10 dibagi 2 sehingga dapat y-nya sama dengan 5. Oke. Jadi kita dapat titiknya 0, x-nya 0 dan y-nya 5. Sehingga titiknya adalah 0,5. Oke. Di sini aman ya. Oke. Nah, ini tahap yang kedua. Kalau kita sudah dapat titik ya, titik-titik dari titik potong sumbu x dan sumbu y dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita bisa tulis atau gambar grafik di diagram Cartesius. Nah, kita gambar grafiknya dari titik-titik yang sudah kita ketahui ya, dari titik-titik yang sudah kita ketahui. Titik yang pertama dari persamaan yang pertama gitu ya, yaitu 20,0 dan 0,5 ya. 20,0 dan 0,5. Kita buat garisnya, garis X dan garis Y ya. Garis X dan garis Y. Kita buat titiknya di 20,0 dan 0,5 ya. Nah, titik 20,0 di sebelah sini ya. X-nya 20, Y-nya 0 dan 0,5. X-nya 0, Y-nya 5. Nah, kita bisa tarik garis red ya dari 5, 0,5 dan 20,0. Kita tarik garis set dari sini ke sini ya. Terus titik yang kedua, titik yang kedua dari persamaan yang kedua yaitu 10,0 dan 0,5 ya. Titik 10,0 ada di sini ya. X-nya sama dengan 10, Y-nya 0 di sini. Kemudian titik yang kedua 0,5 ya. 0,5 dan di sebelah sini ya, Y-nya 0, X-nya Y-nya 5, X-nya 0 ya. Kita bisa tarik garis dari 5 ke 10 set sini ya. Nah, kita namain ya, yang garis ini disebut X ditambah 2Y sama dengan 100. Garis yang satunya lagi dinamai 5X ditambah 20Y sama dengan 100. Dapat dari mana? Dari persamaan yang tadi ya. Persamaan yang tadi ini 1 dan 2. Nah, ini bentuk garisnya nih kalau digambar ya. Nah, setelah kita menggambar, kita harus menguji titik 0,0 dari pertidaksamaan yang awal ya. Pertidaksamaan yang awal nih, yang pertidaksamaan 1 5x tambah 20y lebih dari 100, dan pertidaksamaan 2 x ditambah 2y lebih dari 10 ya. Kita uji ke titik 0,0. Titik 0,0 itu maksudnya adalah ketika x-nya 0 dan y-nya 0 ya. Sebenarnya bisa kita menguji di sembarang titik, di titik mana aja. Tapi untuk mempermudah ya, untuk mempermudah kita ambil titik 0,0. Kita ambil titik 0,0 karena mudah gitu ya. Jadi tinggal hasilnya 0 dan tanda ketidaksamaannya apa. Kita ceknya. Nah, kita uji ke pertidaksamaan yang pertama yaitu 5x ditambah 20y lebih dari 100. X sama y-nya kita buat 0 sehingga 0 ditambah 0 lebih dari 100. 0 ditambah 0 tetap 0 ya. 0 lebih dari 100. Nah, 0 lebih dari 100. Kita cek pernyataan ini itu betul atau salah ya. 0 lebih dari 100 itu pernyataan yang salah. Sehingga kalau salah, maka kita arsir ke kanan atau kita arsir ke luar ya.
Dari 5x ditambah 20y lebih dari 100, kan tadi yang ini ya, garisnya yang warna hijau ya. Ketika diuji ternyata pernyataannya itu salah. 0 itu lebih dari 100 itu salah ya. Sehingga kita arsirnya ke arah luar ya, kita arsir ke arah luar bukan ke arah dalam. Bukan ke arah sini ya. Kita arsir ke arah luar. Oke. Begitu juga dengan pertidaksamaan yang kedua. Atau pertidaksamaan x ditambah 2y lebih dari 10. Kita uji 0,0 ketika 0,0 ketika x-nya 0, y-nya 0 ya. Ketika x-nya 0, y-nya 0 sehingga 0 ditambah 0 lebih dari 10. 0 ditambah 0 tetap 0 lebih dari 10. Nah, 0 lebih dari 10, apakah pernyataan itu benar atau salah ya? Ternyata jawabannya adalah pernyataan ini adalah salah ya, sehingga kita harus mengarsir daerahnya yaitu daerah yang sebelah luar. Kita mengarsir daerah yang luar. Nah, untuk daerah penyelesaiannya yaitu daerah yang terarsir keduanya ya, daerah yang terarsir keduanya, terarsir dari pertidaksamaan yang satu dan terarsir dari persamaan yang kedua ya, yaitu ada di daerah sebelah sini ya, daerah luar paling luar di batasnya dari garis hijau sini sampai keluar. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya ya, daerah penyelesaian dari pertidaksamaannya, daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Itu dari x lebih dari 20 dan y lebih dari 5. Kita lihat dari sininya ya. Nah, itu oke. Jadi dari sembarang titik yang ada di sebelah sini ya sampai tak terhingga itu merupakan sebuah penyelesaian dari pertidaksamaan yang ada di soal, dari sistem pertidaksamaan yang ada di soal, sehingga gitu ya, sehingga eh, berapa motor dan mobil yang dibutuhkan itu bisa lebih dari satu gitu jawabannya ya, kemungkinan jawabannya bisa lebih dari satu. Salah satu contohnya adalah 20,5 ya. Titik 20,5 itu ada di daerah penyelesaian. Nah, artinya 20,5 itu adalah 20x dan 5y ya. 20x dan 5y. 20x itu apa? X itu adalah motor, y-nya itu adalah mobil ya. Oh, nih 20,5. Titik 20,5 ada di sebelah sini ya. Titik 20,5. Nah, ingat 20,5 itu adalah x-nya sama dengan 20, y-nya sama dengan 5. Nah, tadi x-nya itu adalah motor, y-nya adalah mobil. Sehingga salah satu kemungkinannya adalah jumlah motor dan mobil yang dibutuhkan adalah 20 motor dan 5 mobil. Oke. Dan masih banyak titik-titik yang lain ya. Bisa 20,6 di sini. Bisa 21,2 di sini juga bisa ya. 21,2 juga bisa. Seperti itu ya, teman-teman, untuk penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPTLDV. Oke, mungkin sekian untuk video penjelasan soal ya, pembahasan soal latihan ataupun ya contoh soal dari SPTLDV ya. Kita cukupkan ya, semoga video ini dapat
membantu teman-teman untuk memahami sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kita cukupkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.